Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Siswa-siswi MTS Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita bab 3, subbab bentuk dan prinsip kedaulatan yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kompetensi dasar. Setelah mempelajari ini, diharapkan kalian mampu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk kedaulatan negara. Ada dua macam bentuk kedaulatan negara. Yang pertama negara kesatuan, dan yang kedua negara serikat. Negara kesatuan contohnya Indonesia. Negara serikat contohnya ya Amerika Serikat. Apa perbedaan antara negara kesatuan dan negara serikat? Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal. Tidak ada negara di dalam negara. Jadi Indonesia ini satu. Jawa Tengah bukan negara, Sumatera Selatan bukan negara, Madura bukan negara, Bali juga bukan negara. Inilah dimaksud negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, hanya memiliki satu kepala negara. Contoh, kalau Indonesia hanya satu presiden. Yang kedua, terdapat satu konstitusi atau undang-undang dasar. Yang ketiga, mempunyai satu kabinet menteri. Jadi perkumpulan para menteri yang disebut kabinet itu hanya satu kabinet menteri. Yang keempat, memiliki satu lembaga perwakilan yang disebut DPR. Pertanyaan pertama, negara yang bersusun tunggal disebut negara. Macam-macam negara kesatuan. Ada negara kesatuan sentralisasi, ada negara kesatuan desentralisasi. Apa perbedaannya? Kalau sentralisasi, pemerintah pusat mengendalikan semua bidang. Pemerintah daerah hanya pelaksana. Jadi semua urusan yang mengatur adalah pemerintah pusat. Kalau di Indonesia ya dari Jakarta, Kudus, Semarang, dan kota-kota yang lain hanya melaksanakan. Desentralisasi adalah pemerintah pusat tidak mengendalikan semua bidang, tapi sebagian ada yang diatur sendiri oleh daerah masing-masing. Jawa Tengah ada sebagian yang boleh diatur Jawa Tengah sendiri, Kudus boleh mengatur sendiri, dan daerah-daerah lain diberi wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri-sendiri. Selanjutnya, negara serikat, yaitu negara yang bersusun jamak. Jamak berarti banyak. Di dalam negara ada negara atau yang disebut negara bagian. Contoh negara serikat adalah Amerika Serikat. Di dalam Amerika Serikat, negara Amerika Serikat ada negara lagi, namanya negara bagian. Contoh, di Amerika Serikat ada negara bagian California, ada negara bagian Nevada, ada negara bagian Washington, dan lain-lain. Di dalam negara ada negara. Nah, itu namanya negara serikat. Ciri-ciri negara serikat.
Yang pertama, kepala negara bertanggung jawab kepada rakyat. Yang kedua, masing-masing negara bagian memiliki wewenang untuk menyusun undang-undang. Yang ketiga, negara bagian mempunyai kekuasaan tetapi tidak mempunyai kedaulatan. Yang keempat, pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian. Nah, inilah ciri-ciri negara serikat. Pertanyaan nomor 2, bentuk negara yang di dalamnya masih ada negara disebut bentuk negara. Periodisasi sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan periode 1945-1949. Setelah munculnya maklumat presiden tanggal 14 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan. Yang pertama, legislatif yang dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. Yang kedua, eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke menteri. Sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950. Diadakan konferensi meja bundar yang isinya Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS, Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan periode 1950 sampai 1959, bahwa konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak 17 Agustus 1950 adalah UUDS 1950, Undang-Undang Dasar Sementara, hingga dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Disebut sementara karena menunggu konstituante hasil pemilu. Pertanyaan nomor 3, konstitusi yang berlaku mulai tahun 1950 adalah. Sekarang, sistem pemerintahan 1959 sampai 1966 atau disebut demokrasi terpimpin. Pelaksanaan demokrasi terpimpin, yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri. Yang kedua, pembentukan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nomor 3, pembentukan DPRS, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Dan yang keempat, pembentukan Front Nasional. Pertanyaan nomor 4, demokrasi terpimpin dimulai pada tahun. Sistem pemerintahan periode 1966 sampai 1998 atau disebut Orde Baru. Pada pemerintahan Orde Baru ini, pemerintah menyatakan akan menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni. Pertanyaan nomor 5, sistem pemerintahan yang ingin menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen adalah pada masa pemerintahan. Baik, di ujung pembelajaran kali ini jangan lupa kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan tadi dan silakan diklik di Google Form yang ada di deskripsi di bawah video ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.